Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik Gurma, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-148. Kali ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya di pembahasan soal persamaan diferensial linear order 1 terapan bagian 2A, yaitu volume ke-138. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, and share. Pada video sebelumnya saya sudah membahas nomor 15 ya. Sudah membahas nomor 15 sampai dengan nomor 17. Kali ini kita akan coba membahas mulai dari nomor 18 dan seterusnya. Baik, kita mulai soal yang pertama di nomor 18. Tangki mula-mula berisi 50 galon air asin dengan 30 pound garam dalam larutan. Kemudian air mengalir ke dalam tangki dengan laju 3 galon per menit dan larutan yang terbentuk baik mengalir keluar pada laju 2 galon per menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar di dalam tangki terdapat 25 pound garam? Baik, kalau kita ingat soal-soal sebelumnya, maka kita selalu ingin membuat suatu model matematik sehingga permasalahan bisa kita selesaikan. Nah, kita sudah ketahui bahwa untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam larutan setiap saat, maka kita tuliskan model matematikanya sebagai berikut ya. dy per dt itu sama dengan laju masuknya larutan dikurangi dengan laju keluarnya larutan. Nah, kita ketahui untuk laju masuk. Nah, ini kita tuliskan dulu bahwa dalam larutan mula-mula jadi ada 50
galon air asin. 50 galon air asin. Kemudian terdapat 30 pon garam. Terdapat 30 pon garam. Nah, sekarang kita tentukan dulu laju masuk. Jadi larutan laju masuk itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang dilarutkan ke dalam sewaktu mengalirkan air ke dalam tangki itu air murni tanpa garam. Jadi laju masuknya itu sama dengan 0. Untuk mengetahui laju keluar larutan, kita perhatikan bahwa volume dari larutan yang ada dalam tangki itu berubah-ubah setiap saat, sehingga kita bisa menuliskan sebagai berikut. Y ini larutan per 50 itu ditambah dengan laju masuknya. Laju masuknya adalah 3 dikurangi dengan laju keluarnya, berarti 2 T dikali dengan 2. Dengan demikian kita dapatkan hasil untuk laju keluar larutan itu Y dibagi dengan 50 ditambah dengan T kali 2. Sebelumnya kita ketahui bahwa YT adalah, kita misalkan adalah banyaknya garam dalam larutan setiap saat, atau kita tuliskan dalam waktu T. Setelah kita ketahui laju masuk kemudian laju keluar, jadi laju keluar itu adalah 2Y per 50 ditambah dengan T. Jadi ini adalah lazim kita tuliskan untuk laju keluar dengan cara membuat larutan. Y ini menyatakan banyaknya garam dalam larutan setiap saat dibagi dengan volume larutan awal, ditambah dengan dipengaruhi oleh laju masuk dengan laju keluarnya. Jadi ini kita kurangi, maka hasilnya dapat laju keluar sama dengan 2Y dikur per 50 ditambah T. Sekarang kita sudah ketahui bahwa laju masuk, jadi untuk laju keluarnya adalah 2Y per 50 ditambah dengan T. Kalau dengan demikian, sedangkan laju masuknya itu kita dapatkan 0. Dengan demikian, kita bisa menuliskan del matematikanya dy per dt atau perubahan yang terjadi sama dengan 0 kurangi dengan 2y per 50 ditambah dengan t, atau kita tuliskan ke dalam bentuk standar, berarti dy dt ditambah dengan 2y per 50 ditambah dengan t sama dengan 0. Setelah itu kita lihat bahwa bentuk ini sudah merupakan bentuk standar, merupakan persamaan diferensial linear orde 1. Sekarang untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu faktor pengintegralannya. Faktor pengintegralnya itu kita sudah ketahui bahwa pangkat integral 2 per 50 ditambah dengan T dt. Nah, tinggal kita selesaikan yang di atas. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa integral dari 2 per 50 ditambah dengan T dt, ya. Ini bisa kita selesaikan dengan cara kita keluarkan
Sin 2 nya berarti 2 integral 1 per 50 ditambah dengan T dt. Kalau kita lihat sepintas ini akan menggunakan ln ya. Ini nanti hasilnya akan menjadi ln. Berarti bisa saja kita menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Kalau kita misalkan U sama dengan 50 ditambah dengan T, maka kita dapatkan turunannya du sama dengan dt. Dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa 2 integral 1 per U du atau sama dengan 2 ln U, atau bisa kita tuliskan 2 ln 50 ditambah dengan T atau ln 50 ditambah T pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa faktor pengintegralnya itu adalah E pangkat ln 50 ditambah T pangkat 2 dengan menggunakan sifat jika E berpangkat ln, maka kita tuliskan saja langsung menjadi 50 ditambah T pangkat 2. Inilah faktor pengintegralan dari permasalahan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan faktor pengintegralan, berarti 50 ditambah T pangkat 2 kali dengan dy dt itu ditambah dengan 50 ditambah T pangkat 2 dikali 2y per 50 ditambah T sama dengan 0. Karena ketika 0 dikalikan dengan faktor pengintegralan, maka hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya ini kita tuliskan sebagai turunan dua fungsi atau perkalian, turunan perkalian dua fungsi, maka kita tuliskan dalam kurung. Jadi ini kita tulis saja 50 ditambah T pangkat 2 dikali dengan Y itu sama dengan 0. Ini kita tuliskan. Maka kalau kedua ruas kita integralkan, maka mendapatkan hasil 50 tambah T pangkat 2 dikali Y sama dengan integral 0 dt, atau bisa kita tuliskan menjadi 50 ditambah T pangkat 2 kali Y sama dengan C, atau kita isolasi Y nya, maka didapat Y sama dengan C dibagi dengan 50 ditambah T pangkat 2. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai C nya. Bagaimana cara menentukan nilai C nya? Dengan cara kita substitusi pada saat T atau pada saat mula-mula, maka kita memiliki garam sama dengan 30 galon, pound per galon maksud saya. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa ini kita ganti 30. Jadi banyaknya garam dalam larutan mula-mula sebelum diisi adalah 30 sama dengan C per, kita ganti T nya dengan 0, maka diperoleh 50 tambah 0 pangkat 2 atau
C sama dengan 30 kali 2500. Karena ini kalau dipangkatkan 2, ini kalau kita lanjutkan berarti C per 50 pangkat 2. Hasil akhir diperoleh, hasil akhirnya adalah C sama dengan diperoleh hasil 75.000 ya. Jadi hasilnya C sama dengan 75.000. Oke, jadi dengan demikian kita lanjutkan ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan agar di dalam tangki terdapat 25 pon garam. Nah, kita tuliskan dulu bentuk fungsinya atau bentuk persamaannya. Jadi Y dengan mengganti C, jadi Y sama dengan 75.000. Ini kita masukkan ke sini ya. Per 50 ditambah T berpangkat 2. Nah, untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar di dalam tangki terdapat 25 pon garam, artinya T-nya sama dengan berapa, sedangkan Y-nya sama dengan 25. Oke, kita lanjutkan dengan menentukan nilai T, berapa lama waktu yang diperlukan agar dalam larutan terdapat 25 pon garam. Dengan cara substitusikan Y-nya sama dengan 25. Jadi kita bisa tuliskan 75.000. Jadi kita tuliskan 75.000 dibagi dengan 50 ditambah T pangkat 2 sama dengan Y. Nah, ini bisa dibalikkan. Berarti 75.000 dibagi dengan 50 ditambah T pangkat 2, itu kita ganti Y-nya dengan 25. Kemudian selanjutnya dengan cara kedua ruas dikalikan dengan 50 ditambah T pangkat 2, maka dihasilkan persamaan 25 50 tambah T pangkat 2 itu sama dengan 75.000. Selanjutnya kita ingin mencari nilai T, berarti masing-masing dibagi dengan 25, maka diperoleh hasil 50 ditambah T pangkat 2 sama dengan 75.000 dibagi dengan 25, maka diperoleh hasil 50 ditambah T pangkat 2, itu hasilnya adalah 3.000. 50 tambah T itu sama dengan akar 3.000. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan adalah akar 3.000 dikurangi dengan 50. Demikian soal nomor 8. Kita sudah dapatkan waktu yang dibutuhkan untuk agar di dalam tangki terdapat 25 pon garam. Selanjutnya kita masuk ke nomor 19. Carilah arus I sebagai suatu fungsi waktu untuk rangkaian gambar 3, ya ini gambar 3. Gambar 3 jika saklar S ditutup di mana I-nya sama dengan 0 atau arusnya 0 pada saat belum dimulai. Ditutup arusnya 0 ketika belum ada perlakuan. Nah, kita sudah ketahui bahwa soal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu persamaannya ini ya, adalah persamaan yang akan kita gunakan, yaitu L DI per DT ditambah R kali I ya. Jadi L ini adalah induk
induktansi, sedangkan I adalah arus, sedangkan R ini adalah hambatan. Ini adalah energi atau tegangan. E ini adalah tegangan. Oke, dengan memasukkan nilai-nilai yang ada dalam gambar, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. L-nya itu sendiri adalah 1 ohm. Jadi kita tuliskan 1 ohm dikali dengan 1 kali DI DT tambah dengan hambatannya 10⁻⁶ ohm kali dengan I, kuat arus, sama dengan 1 volt. Nah, kita ketahui kalau kita sederhanakan DI DT itu tambah dengan 10⁻⁶ kali I itu sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan faktor pengintegralannya. Kita tuliskan bahwa faktor pengintegralannya itu E pangkat integral 10⁻⁶ dt atau sama dengan E pangkat 10⁻⁶ kali T. Nah, kedua ruas dikalikan dengan faktor pengintegralannya, maka diperoleh hasil sebagai berikut. E pangkat 10⁻⁶ T dikali dengan DI DT tambah dengan E pangkat 10⁻⁶ T kali I sama dengan E pangkat 10⁻⁶ T. Selanjutnya kita membuat turunan perkalian dua fungsi, maka diperoleh hasil E pangkat 10⁻⁶ kali T kali I dt itu sama dengan E pangkat 10⁻⁶ kali T. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau kedua ruas diintegralkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi E pangkat 10⁻⁶ T kali I itu sama dengan integral E pangkat 10⁻⁶ kali T dt. Kemudian kalau ini diintegralkan, maka hasilnya adalah itu sama dengan menggunakan sifat len. Berarti kita tuliskan, ingat ketika kita mengintegralkan, jadi tidak gunakan sifat ini, sifat dari integral ya, integral E pangkat kx dx, maka diperoleh 1/k E pangkat kx tambah c. Nah, dengan menggunakan aturan ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi kita dapatkan 1/10⁻⁶ E pangkat 10⁻⁶ T tambah dengan C. Nah, kemudian kita isolasi I-nya, maka kita dapatkan E pangkat 10⁻⁶ kali T dibagi dengan ini ya, E pangkat 10⁻⁶ kali T kali dengan 10⁻⁶ itu ditambah dengan C per E pangkat 10⁻⁶ kali T. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang dengan demikian kita sederhanakan menjadi I sama dengan ini, kita coret saja. Berarti hasilnya 1/10⁻⁶ ditambah dengan E pangkat min 10⁻⁶ kali T kali C. Untuk mendapatkan nilai C-nya pada saat T sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, maka diperoleh 1/10⁻⁶
ditambah ini, kalau T nya dijadikan diganti dengan 0 maka pangkat 0, berarti tinggal C itu sama dengan 0. Jadi C nya sama dengan min 1/10 pangkat 6. Dengan demikian kita simpulkan I nya sama dengan 1/10 pangkat 6. Ini C nya dikurangi dengan 1/10 pangkat 6 kali E pangkat min 10 pangkat 6 kali T. Atau kita tuliskan 1/10 pangkat 6, 1 dikurang E pangkat min 10 pangkat 6 kali T. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20 dan 21. Kalau 20 menggunakan gambar 4, sedangkan 21 menggunakan gambar 5. Baik, untuk soal nomor 20 kita ketahui bahwa carilah I sebagai suatu fungsi waktu untuk rangkaian gambar 4 dengan anggapan saklar ditutup dan I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Baik, kita tuliskan dulu persamaan yang kita bisa gunakan, yaitu Oke, kita perhatikan soal nomor 20. Kita menggunakan persamaan L DI DT ditambah R kali I sama dengan E kali T. Nah, sini kita bisa isi untuk L nya itu. Jadi L nya kita lanjut nomor 20. L nya itu 3,5. Jadi 3,5 DI DT tambah dengan ini, di sini tidak ada hambatan. Jadi kita tuliskan 0 sama dengan energinya itu 120 sin 377D. Kemudian kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 3,5 DI DT itu sama dengan 120 sin 377 T. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3,5, maka diperoleh hasil sebagai berikut. DI DT itu sama dengan 120 dibagi 3,5 sin 377 T. Nah, kalau kedua ruas diintegralkan, maka diperoleh hasil I sama dengan 120 per 3,5 integral sin 377 E dt. Oke, ini kita bisa selesaikan dengan cara biasa. Sekarang kita lanjutkan untuk I-nya, maka I-nya diperoleh I sama dengan ini, kalau 3 jadi 120 kali 10 per 35 integral sin 377 T dt. Kemudian kita sederhanakan, kemudian ini masing-masing kita bagi 5. Yang ini kita bagi 5 menjadi 2, ini kita bagi 5 menjadi 7, jadi sisa 240 per 7 sin 377 T dt. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 20. Nah, sini kita bisa selesaikan untuk integral ini.
integral ini kita bisa misalkan dengan menggunakan integral substitusi. Kita misalkan U sama dengan 377T, maka DU sama dengan 377 DT, atau kita bisa tuliskan DT sama dengan DU per 377. Nah, dengan demikian kita bisa substitusi langsung, jadi sama dengan 240 per 7 kali integral sin U, sedangkan dt nya itu sendiri adalah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 20. Dengan demikian kita dapatkan hasil sama dengan 240 per 7 kali 377 integral sin itu menjadi min cos U tambah dengan C, atau kita bisa tuliskan 240 per 2639 minus ya, di sini minus cos 377 T tambah dengan C. Baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 20. Dengan demikian kita dapatkan I sama dengan min 240 per 2639 cos 377 T tambah dengan C. Nah, jadi dengan demikian kita untuk T nya sama dengan 0, maka I nya sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari nilai C. Dengan demikian kita bisa mengisi I nya kita ganti dengan 0 sama dengan negatif 240 per 2639. Kalau T nya kita ganti dengan 0 menjadi cos 0 ditambah dengan C. Dengan demikian kita dapatkan cos 0 itu nilainya adalah 1. Dengan demikian kita dapatkan C sama dengan 240 per 2639. Dengan demikian kita dapatkan kuat arusnya sama dengan kita tuliskan negatif 240 per 2639 cos 377 T tambah dengan C tambah dengan 240 per 2639. Nah, dengan demikian kita dapatkan 200 kita sederhanakan menjadi 240 per 2639 sama dengan 1 dikurang cos 377 T. Demikian soal nomor 20. Sekarang kita lanjut ke nomor 21 dengan menggunakan gambar 5. Untuk gambar 5 di sini induktansinya tidak ada, L-nya tidak ada. Jadi dengan demikian ini menjadi 0. Kalau begitu 0 dikali dengan DI per DT tambah dengan hambatannya itu 1000 ohm. 1000 kali I, kita lihat energinya 120 sin 377 T. Dengan demikian kita dapatkan jadi 1000 I
itu sama dengan 120 sin 377 T, atau I sama dengan 120 per 1000 sin 377 T, atau I sama dengan, kita coret nolnya, sisa menjadi 0,12 sin 377 T. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 22. Andai kata, jadi andaikan bahwa tangki 1, nah kita awali, ini adalah tangki yang pertama, kemudian ini adalah tangki yang kedua. Nah, mula-mula berisi 100 galon larutan. Di sini ada 100 galon larutan. Kemudian di situ terdapat 50 pon garam. Berarti ada 50 pon garam. Kemudian untuk tangki yang kedua berisi 200 galon. Berarti di sini 200 galon dengan 150 garam terlarut. Berarti ada 150 pon garam terlarut. Kemudian kita masukkan di tangki pertama air murni ke dalam tangki 1 dengan laju 2 menit per galon. Kemudian larutan yang tercampur secara baik mengalir ke dalam larutan, mengalir keluar dan masuk ke dalam tangki 2. Jadi dia larutan ini masuk ke dalam tangki kedua pada laju yang sama, berarti lajunya juga 2. Dan akhirnya larutan dalam tangki 2 dikeluarkan juga pada laju yang sama, ya, dengan kecepatan yang sama. Misalkan XT dan YT masing-masing menyatakan banyaknya garam dalam tangki 1 dan tangki 2 pada saat T. Sekarang kita disuruh mencari berapakah YT. Pertama, carilah XT dan gunakan dalam menyiapkan persamaan diferensial untuk tangki yang kedua. Baik. Nah, kita mulai dari tangki yang pertama. Tangki yang pertama untuk perubahan larutan kita tuliskan sebagai ini ya, dx dt itu sama dengan laju masuk dikurangi dengan laju keluar. Nah, untuk tangki 1 laju masuk itu sama dengan 0 karena yang dimasukkan adalah sebuah air murni yang tidak mengandung garam. Sedangkan untuk laju keluarnya, nah untuk laju keluarnya kita tuliskan sebagai berikut. Kita tuliskan banyaknya larutan yang ke dalam tangki itu adalah 100 ya, 100 dengan mempunyai kecepatan yang sama, baik keluar dan yang masuk sama, dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2, maka diperoleh laju keluarnya itu adalah X per 50. Jadi kita dapatkan untuk, dengan demikian kita dapatkan perubahan larutan yang terjadi pada tangki yang pertama adalah sebagai berikut. Jadi kita dapatkan jadi dx dt itu sama dengan ini ya, laju masuknya 0 dikurangi dengan laju keluarnya, jadi X per 50. Kita tuliskan ke dalam bentuk standar, maka diperoleh dx dt tambah dengan X 50 itu sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa menuliskan, kita cari dulu faktor pengintegralannya. Jadi faktor pengintegralannya itu adalah E pangkat integral 1 per 50 dt, atau kita dapatkan hasil E pangkat ini kalau kita integralkan maka hasilnya adalah 1 per 50 t. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jadi kita sudah dapatkan faktor pengintegralannya, maka kedua ruas dikalikan dengan E pangkat 1 per 50 kali T. Dengan demikian kita tuliskan E pangkat 1 per 50 T itu dikali dengan dx dt
kemudian ditambah dengan E pangkat 1/50T kali X per 50 sama dengan 0. Dengan demikian ini bisa kita tuliskan perkalian turunan perkalian dua fungsi E pangkat 1/50T dikali dengan X dt sama dengan 0 ya. Kalau kedua ruas diintegralkan maka hasilnya akan menjadi 1/50T kali X itu sama dengan C. Dengan demikian kalau kita isolasi C nya maka X sama dengan C kali E pangkat min 1/50 kali T. Berikutnya kita akan mencari nilai C dengan cara mensubstitusi. Untuk di sini diketahui bahwa pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, maka kita dapatkan garam, larutan garam dengan 50 pound garam terlarut. Berarti X sama dengan 50. Jadi ini larutan garam atau garam ya. Larutan garam 50 pound garam terlarut ya. Dengan demikian kita menuliskan bahwa jika E nya kita ganti dengan 0 berarti C nya sama dengan 50. Maka diperoleh larutan garam itu fungsinya sama dengan 50 E pangkat min 1/50 kali T. Inilah larutan garam yang kita dapatkan. Jadi ini banyaknya garam yang ada dalam tangki. Sekarang kita beralih ke tangki kedua. Untuk tangki kedua, perhatikan, untuk tangki kedua kita bisa menuliskan perubahan larutan yang terjadi. dy dt itu sama dengan laju masuk dikurangi dengan laju keluar. Untuk laju masuknya sendiri kita ketahui bahwa larutan garam yang ada dalam tangki 1 kemudian tertuang ke tangki 2, maka kita bisa dapatkan laju masuknya, yaitu dengan cara 50. Ini larutan garamnya 50 E pangkat min 1/50 kali T itu terlarut dalam 100 gram air larutan, dalam 100 gram larutan dikali dengan 2, maka diperoleh hasil ini kalau 50 kali 2 jadi 100, maka didapatkan hasil laju masuknya ini kalau kita coret saja, coret, maka sisa E pangkat min 1/50 kali T itu laju masuk. Untuk laju keluarnya itu adalah larutan garam Y per 200 dalam 200 galon, larutan galon ya, 200 galon dengan kecepatan yang sama, maka diperoleh hasil ini kalau disederhanakan maka diperoleh Y per 100. Kemudian setelah itu kita tuliskan kembali dy dt itu sama dengan laju masuknya adalah E pangkat min 1/50 kali T dikurangi dengan laju keluarnya Y per 100. Dengan demikian kita bisa tuliskan dy dt itu ditambah dengan Y per 100 sama dengan E pangkat min 1/50 kali T. Nah, ini sudah bisa kita cari faktor pengintegralnya, berarti E pangkat 1 integral 1/100 dt atau sama dengan E pangkat T per 100. Dengan demikian faktor pengintegralnya adalah E pangkat
T per 100. Sekarang kedua ruas kita kalikan dengan faktor pengintegralan, berarti E pangkat 1 per 100 T itu kali dengan DY dt tambah dengan E pangkat 1 per 100 T kali dengan Y per 100 itu sama dengan kita tuliskan, berarti kita hapus dulu nih, sama dengan ini kita basi batas sama dengan E pangkat 1 per 100 di T dikali E pangkat min 1/50 T. Saya tuliskan kembali supaya jelas bahwa jadi kedua ruas dikalikan dengan faktor pengintegralan, berarti E pangkat 1 per 100 T dikali dengan DY dt tambah dengan E pangkat 1 per 100 T Y per 100 itu sama dengan E pangkat 1 per 100 T dikali E pangkat min 1/50 T. Nah, ini bisa kita tuliskan turunan hasil perkalian dua fungsi, maka diperoleh D E pangkat 1 per 100 T kali dengan Y itu sama dengan, ini kalau kita sederhanakan menjadi E pangkat 1 per 100 di T dikurangi 1/50 T dt ya. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan berarti ini kita sederhanakan dulu ya. E pangkat ini kalau 2 berarti min, ini kalau kita jadikan penyebut 100 berarti 2 berarti min 1 per 100 T ya. Jadi diperoleh hasil E pangkat min 100 T. Nah, kedua ruas diintegralkan, maka hasilnya adalah E pangkat 1 per 100 T kali Y itu sama dengan integral E pangkat min 1 per 100 T dt. Selanjutnya ini kita kalau integralkan, ini kita bisa menggunakan integral E pangkat kx sama dengan 1 per k E pangkat kx. Dengan demikian ini bisa kita selesaikan menjadi min 100 E pangkat min 1 per 100 T tambah dengan C. Nah, dengan demikian kalau kita tuliskan Y nya sama dengan masing-masing dibagi dengan ini, berarti didapatkan hasil min 100 E pangkat min 1 per 100 T itu per E pangkat 1 per 100 T tambah dengan E pangkat min 1 per 100 T kali C. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ini kalau kita lanjutkan, ini kalau kita tulis Y sama dengan min 100 E pangkat ini jadi min 1 per 50 T ditambah dengan E pangkat min 1 per 100 T kali C. Atau juga bisa kita tuliskan seperti ini, Y sama dengan min 100 E pangkat min 2 per 100 T tambah dengan E pangkat min 1 per 100 T kali C. Atau kita keluarkan E pangkat min 1 per 100 T dalam kurung 1 dikurang 100 E pangkat
min 1/100 T. Maaf, ini C ya, ini C. Di sini kita taruh C ya, karena ini faktor C nya. Selanjutnya kita masukkan untuk sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai C nya. Ini bisa kita tuliskan menjadi E pangkat min 1/100 P dalam kurung C kurangi 100 E pangkat min 1/100 T itu sama dengan Y. Pada saat T sama dengan 0, maka larutan garamnya itu 150. Ini ya, 150. Dengan demikian ya, kita substitusi masuk nilainya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mensubstitusi T sama dengan 0. Maka ini kalau T nya 0 berarti tinggal E pangkat 0 C dikurangi ini 100, ini jadi pangkat 0 jadi 100, sedangkan ini 150. Dengan demikian C nya sama dengan 250. Dengan demikian kita bisa menuliskan hasil akhir Y sama dengan ini C nya kita ganti 250, berarti E pangkat min 1/100 T dalam kurung 250 dikurangi 100 E pangkat min 1/100 T. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Gurmah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.